Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam. sini kami dari kelompok chatbot akan mempresentasikan rencana atau rancangan final project yang akan kami buat mendatang. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Timur Haryo. Terus ada Mas Hersha Gadian, ada Mas Aziz Yugo, ada Mas Ivan Nudi, dan ada Mas Aditya Himawan. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, oke, sekarang kita mulai dari apa itu chatbot. Jadi untuk chatbot sendiri ini adalah salah satu penerapan dari artificial intelligence dan gambarannya adalah kita bisa seakan-akan berkomunikasi dengan orang langsung. Kita input teks, maka nanti sistem akan membalas dengan hal-hal yang relevan dengan apa yang kita masukkan. Dan apa ini menggunakan bahasa, kita bisa memasukkan bahasa manusia, jadi tidak perlu format apapun seperti chat dengan orang pada umumnya. Untuk kali ini juga chatbot chatbot yang rencananya kita akan bikin akan bermodelkan rule based approach. Nah, untuk rule based approach ini adalah, jadi intinya bot yang akan kita bikin nanti akan menjawab pertanyaan atau input dari user itu berdasarkan rules atau aturan yang sudah ada selama model yang ada di dalam chatbot ini kita training. Jadi waktu training sectionnya itu kita akan memasukkan rules di sana dan nanti resultnya adalah ya adalah jawaban-jawaban yang sesuai dengan rules yang telah kita kasih di training set tadi. Oke, terus selanjutnya alasan kenapa kelompok kami memilih chatbot, karena untuk chatbot sendiri ini komunitasnya cukup besar di dunia, kita juga sudah riset, dan maka dari itu kita pun juga lebih mudah mendapatkan referensi maupun resource-nya. Dan sebenarnya di era sekarang ini atau di perkembangan teknologi sekarang ini tuh chatbot ini sangat membantu karena katakanlah chatbot ini bisa diibaratkan admin dalam sebuah perusahaan. Ketika adminnya seorang manusia, maka mereka pun punya jam kerja dan tidak 24 jam bisa melayani customer. Nah, bayangkan saja kalau kita memasang chatbot dalam suatu sistem yang telah kita bikin atau suatu bisnis yang telah kita jalankan. Maka customer-customer kita bisa tanya selama 24 jam. Jadi seperti itu. Dan untuk fokus kita di chatbot kali ini adalah chatbot yang akan menjawab FAQ dari user. Ceritanya seperti kasus yang ingin kita ambil adalah seperti itu. Artinya nanti user akan menginputkan beberapa pertanyaan, mungkin menginputkan pertanyaan, dan chatbot yang kami buat ini akan memberikan jawaban yang bisa dibilang relevan lah, seperti itu. Oke, lanjut. Oke, dan bagaimana sih cara kerja daripada chatbot ini? Jadi kita sudah simpulkan dari hasil riset-riset kami, ada 3 step yang harus dilewati untuk membuat chatbot. Yang pertama itu adalah inisialisasi chatbot untuk trainingnya. Setelah itu ada membuat model. Model ini yang akan menjadi cikal bakal jawaban yang akan diberikan untuk user. Dan extracting information ini adalah cara mengolah model model tersebut menjadi sebuah jawaban yang uh, bisa dibilang mudah dipahami oleh user. Oke, lanjut. Oke, untuk selanjutnya kita bahas lebih detail lagi yang untuk langkah pertama tadi yaitu initializing chatbot training. Di sini yang pertama kita lakukan adalah import data, dan selama pembuatan chatbot ini kita menggunakan Python, jadi import datanya biasanya bentuknya JSON atau mungkin selain JSON itu bisa CSV atau mungkin Excel itu juga bisa.
Terus setelah itu kita bakal istilahnya kita pecah-pecah kalimat atau dataset yang telah kita impor tadi menjadi kata per kata atau istilahnya itu tokenisasi. Setelah itu ada adding documents. Adding documents di sini bisa dibilang karena tadi bentuknya JSON atau mungkin CSV, jadi kita bisa menentukan data mana atau kolom mana yang ingin kita ambil seperti itu. Jadi tidak semuanya pun langsung kita ambil secara mentah-mentah, tapi kita pilih juga mana yang dibutuhkan, mana yang tidak. Terus kemudian ada dokumen classes, ini berfungsi supaya tidak ada data yang redundant. Oke, lanjut. Oke, terus tadi ada langkah kedua yaitu building model atau membuat model. Di sini kita akan create base word. Di sini itu istilahnya itu untuk menghasilkan atau menyajikan kata-kata yang kiranya mirip-mirip seperti itu. Terus setelah itu kita buat kata-kata yang mirip-mirip tadi itu ketika kita sudah organisasikan atau kategorikan, kita buat ke dalam nanti array. Nah, setelah berbentuk array, maka langkah selanjutnya itu adalah kita pecah menjadi dua bagian, yaitu ada training set dan ada test set. Untuk pada umumnya, kita bagi menjadi 70% training set dan 30% test set. Nah, setelah itu, maka akan terjadi proses training dan kemudian akan membentuk sebuah model. Ketika model itu sudah terbentuk, maka kita compile. Namun di sini nanti mungkin ada beberapa kesalahan data yang mungkin kurang akurat. Nah, itu untuk menambah keakurasian kita fitting atau kita adjust, kita sesuaikan dengan data-data lainnya supaya tidak ada yang terlalu dominan. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, untuk langkah yang terakhir itu adalah extracting information. Di sini kita melakukan tokenisasi lagi, tapi yang kita tokenisasi ini adalah pola dari kalimat ya yang akan kita jadikan referensi. Kemudian setelah itu kita filter mana saja dari model yang telah kita bikin itu kata-kata yang kira-kira relevan atau yang kira-kira sesuai dengan jawaban atau inputan user tadi. Kemudian setiap kata atau prediction yang muncul itu mereka ada nilainya atau ada tingkat akurasinya, tingkat relativitasnya. Nah, semakin tinggi tingkat relativitasnya artinya kata itu atau model itu yang akan kita pilih seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke. Untuk algoritma yang kita pakai sendiri adalah natural language processing. Terus di sini kita bakal memproses kalimat daripada orang-orang atau user yang menginputkan data. Kemudian di chatbot server ini akan ada proses machine learning ya, bisa dibilang tadi waktu training set dan test set itu juga termasuk machine learning proses. Di sana juga sudah nanti kita bikin rules-rulesnya, entah itu yang kita pilih itu mungkin supportnya yang lebih dari 0,5 atau mungkin yang nilai confidence-nya lebih dari 0,8. Nah, itu bisa kita tentukan di chatbot server ini nanti. Terus di bawah ini juga ada data source. Data source ini adalah data sumber kita yang tadi di awal yaitu JSON. Dan setelah kita proses semuanya, kita akan kembalikan lagi ke user side, entah itu di web, entah itu di mobile. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Lanjut. Oke. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami dan begitulah rancangan final project untuk kelompok kami juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.